Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang seputar keuangan. Nah, di sini insya Allah Gusri akan berbagi sedikit ilmu amalan yang insya Allah ini akan bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Ya, seperti yang sama-sama kita ketahui, kita sebagai manusia tentunya berharap, tidak lebih tidak bukan, itu sudah pasti. Harapannya ingin hidup berkecukupan ya. Kalau kita berjualan dagangannya laris, kalau kita berbisnis usahanya lancar ya, dan sebagainya. Tentu saja kita ingin memiliki suatu kehidupan yang layak atau yang cukup. Jadi artinya perputaran roda dalam keuangan kita itu tidak terputus. Ada saja jalan rezeki dari manapun. Saatnya kita mau, oke deh, saya pengen beli mobil ini, uangnya ada aja. Pengen beli rumah, ada aja. Pengen bersedekah, ada aja. Nah itu tentunya menjadi harapan kita bersama. Makanya saudaraku, pada kesempatan kali ini, itulah diantaranya pokok poin yang akan kita bahas. Bagaimana caranya supaya uang itu mengalir terus, bahkan bisa mengalir dengan deras ke dompet kita ya. Seperti biasanya nanti akan Gus Ri sampaikan di belakang bagian ayatnya, kan ini sebenarnya sangat pendek tapi hanya butuh pemahaman. Mau panjang pendek ayatnya, panjang pendek amalannya, kalau tidak dipahami dengan dasar-dasar yang jelas, kalau tidak didengarkan secara cermat, tidak diperhatikan dulu, nah nanti yang dikhawatirkan apa? Yang Gus Ri khawatirkan ini berpotensi nanti akan gagal dalam menjalankan pelaksanaannya ya. Artinya disimak dulu, didengar dulu baik-baik. Baiklah saudaraku, sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya Gus Ri selalu menyampaikan ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada saudara-saudaraku semuanya, terutama para subscriber di Jalan Surga ini yang alhamdulillah sampai detik ini tetap selalu setia ya, memberikan dorongan, support dan semangat kepada Gus Ri hingga akhirnya channel ini tumbuh semakin menjadi lebih besar dan berkembang. Amin. Dan tak lupa juga Gus Ri memohon dengan segala kerendahan hati kepada saudara-saudaraku yang mungkin baru pertama kalinya menemukan video ini di channel ini, dengan segala kerendahan hati mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe dalam rangka untuk membangun membesarkan channel ini supaya tumbuh semakin besar dan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lainnya di manapun berada ya. Itulah harapannya. Amin. Baiklah saudaraku, jadi kita akan bahas dulu dari poin pertama ya. Seperti sudah saya sampaikan tadi, bagaimana caranya kita punya usaha biar lancar, keuangan kita ini tidak pernah terputus. Jadi roda perputaran keuangan kita tuh berputar terus lancar lah, artinya begitu ya. Nah, di sini ada satu hal yang perlu diperhatikan. Coba mulai malam ini silahkan dipraktekkan untuk saudaraku semuanya. Tentunya dengan terlebih dahulu bersuci ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian laksanakan tepat pada jam 2 malam ya. Jam 2 malam. Nah, makanya sebelum melaksanakan ini nanti siapkan dulu satu buah kertas. Ini Gus Ri minta kertas yang masih baru, yang masih utuh.
Kalau dalam buku-buku yang masih utuh yang belum pernah dipakai. Kalau dia kertas HPS yang tidak boleh ada catatan apapun dan masih baru. Dan 1 buah pulpen atau pena atau tinta apapun itu juga yang masih baru yang belum pernah dipakai ya. Itu siapkan dulu, letakkan di dekat sajadah dan lampunya diterangkan saja di tempat sholatnya. Kemudian setelah berwudu, alat-alatnya sudah disiapkan di dekat sajadah tempat kita sholat. Kemudian laksanakan dulu sholat hajat 2 rakaat ya. Lalu kemudian tulis nanti ayat ini ya. Ayat ini ditulis. Namun begitu, saudaraku tidak boleh melupakan dan harus diingat sebelum menuliskan ini wajib hukumnya untuk bertawasul terlebih dahulu ya. Terutama 1 kepada baginda Rasul Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian kepada para 2 orang tua kita, dan terutama untuk pengijazahnya silahkan saja kalau mau disampaikan juga untuk Gusli ya. Kemudian baru ditulis. Dan setelah amalan atau ayat nanti ditulis, itu dilipat saudaraku ya, dilipat menjadi kecil. Kemudian setelah ditulis itu didoakan dahulu ya. Setelah ditulis itu didoakan dahulu sebelum menulis. Tadi langkah-langkahnya kan sebelum menulis itu bertawasul dahulu. Setelah bertawasul kepada diantaranya Rasulullah, kepada orang tua kita, kepada Syekh Abdul Jailani dan kepada pengijazahnya, kemudian ditulis. Setelah ditulis kemudian diambil kertasnya, didoakan. Ya Allah, ini suatu contoh saja, doanya nanti bisa disampaikan oleh saudaraku itu sendiri. Ya contohnya, ya Allah, berikanlah aku dalam menjalankan usahaku, dalam menjalankan ikhtiarku, ya, usahaku ini bisa menemukan jalan yang lancar, dipermudah segala transaksinya, diperbanyak pelanggannya dan sebagainya, apapun itu sebut saja sesuai dengan keinginan atau hajat saudaraku masing-masing ya. Nah setelah itu baru dilipat ya. Dilipat kemudian bisa diletakkan di dompet ya. Di dompet bisa, di tas bisa, atau di tempat laci atau sorokan atau tempat menyimpan uang. Intinya tempat-tempat yang biasa untuk digunakan untuk menyimpan uang ya saudaraku. Simpan saja di situ. Itu dibawa kalau bisa dibawa. Kalau nggak bisa dibawa ya diletakkan di laci di rumah nggak apa-apa. Di laci toko juga boleh, di laci kantor juga boleh, di dompet atau tas dan sebagainya juga boleh ya. Jadi amalannya yang mana nih Gusli? Baiklah. Sekarang silahkan dicatat ya, didengarkan juga boleh, kalau mau disalin juga nanti insya Allah akan Gusli tampilkan di video ini ya. Pada bagian ini, pada saat detik ini saya bicara bisa dilihat itu di layar HP-nya. Dalam video ini Gusli tampilkan teksnya, nah silahkan disalin ya, teksnya seperti itu. Jadi redaksinya yang wajib diketahui adalah inna hasa la rizquna malahu min nafat ya. Ulang saya lagi ya, inna haza la rizquna malahu min nafat. Inna haza la rizquna malahu in nafat ya. Silahkan dicatat, itu ada di dalam video, sudah Gusli tampilkan teksnya. Redaksinya inna haja la rizquna malahu minafat ya. Kayak lagi lah ya supaya dipahami. Inna haja la rizquna malahu minafat. Paham ya? Sangat pendek. Nah itu ditulis saja. Sebelum ditulis tadi diingatkan, Gusli ingatkan sekali lagi, sebelum ditulis bertawasul terlebih dahulu ya. Kemudian ditulis, setelah ditulis kemudian didoakan, setelah didoakan lalu dilipat, kemudian disimpan ya. Insya Allah saudaraku, kalau amalan ini dilaksanakan memang dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, dengan keyakinan yang tinggi, ya insya Allah nanti saudara akan tahu sendiri hasilnya. Insya Allah apa yang menjadi keinginan saudara akan dijawab oleh Allah SWT. Tapi ingat, jangan pernah untuk menganggap remeh suatu ayat, apalagi ayat suci Al-Quran. Kalau sedikit saja kamu sudah menganggap remeh, nanti berhasil atau enggak ya, masa sih, benar enggak sih? Mending gak usah dilakukan. Karena apa?
Demi Allah, itu hasilnya kan sia-sia. Kenapa? Dengan begitu kalian sudah tidak pernah meyakini akan kebesaran Allah dan tidak akan percaya dengan namanya ayat suci Al-Quran. Itu saja kuncinya dulu. Tapi kalau kalian percaya bahwa Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha memberikan segalanya, Allah itu yang memiliki segala-galanya, dan Al-Quran adalah kitab suci, ayat suci yang benar, ini adalah milik Allah dan ini adalah milikku, ini adalah sebagai panutanku, yakini itu dan lakukan secara istiqomah. Insya Allah nggak akan lama. Jadi jangan heran nanti kedepannya setelah dilaksanakan, kalau ini dilaksanakan dengan cara sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh keikhlasan. Kita punya usaha dagang tahu-tahu lancar aja, banyak banget pelanggannya. Kita punya perusahaan tahu-tahu banyak aja yang order. Tender menang, lelang menang, perusahaan kita ada babrak di mana-mana. Kita jualan pun begitu, kita negosiasi pun begitu, mediasi pun begitu. Jadi ada saja jika Allah berkehendak sumber rezeki yang tidak terduga dari segala penjuru itu akan menghampiri kita. Nah, jadi ada saja nanti, intinya keuangan kita itu selalu mengalir. Disitulah dompet kita artinya tidak akan pernah kosong atau akan selalu terisi. Tahu-tahu temen ngasih bantuan ke kita transfer, alhamdulillah. Berarti rezeki anak soleh dong, ya. Tak tahu dagangan biasanya omsetnya katakanlah contohnya Rp1.000 omsetnya, tahu-tahu kok jadi 12.000, alhamdulillah. Bisnis kita yang macet selama ini tahu-tahu banyak orderan dari mana-mana, alhamdulillah. Nah, itu ya saudaraku ya. Jadi baiklah kaum muslimin rahimahullah, saudaraku, sahabat saudara di jalan surga ini, besar harapan Gusri. Sedikit yang Gusri sampaikan ini walaupun nilainya sangat pendek, sangat singkat, tapi yakinlah kalau ini laksanakan sungguh pasti akan menjadi suatu manfaat yang akan sangat membuat saudaraku terkejut dan menjadi kagum. Luar biasa ya, dengan kekuatan serta doa kita, dengan keyakinan, tekad bulat kita, insya Allah apa yang tidak menurut kita, kalau Allah berkehendak maka akan terjadi dari Dia. Amin. Saudaraku kaum muslimin rahimahullah, Gusri rasa cukup sampai di sini dulu ya. Sebelum Gusri akhiri, sekali lagi Gusri mengingatkan kepada saudaraku untuk pendatang baru yang belum subscribe di channel Jalan Surga ini, mohon dengan keikhlasannya, kerendahan hatinya, silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Semoga apa-apa yang Gusri sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa Gusri ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian tutur kata, ucapan, bahasa yang kurang berkenan di hati saudaraku semuanya. Karena seperti biasanya selalu disampaikan pada bahwasannya kita yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Baiklah saudaraku, untuk di akhir kisah ini terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.